Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada hari ini kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan, karena Tuhan kita merupakan Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Maka dari itu mari kita naikkan pujian layak dipuji dan disembah.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah, untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saya dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari saya ajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi, karena Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dialah yang menjadi kota benteng kita, Dialah yang memiliki kuasa atas segalanya.
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan hadirat-Nya yang kudus, supaya agar setiap yang kita dengarkan hari ini melalui dari pembicara dapat memberkati hati kita, dapat memberkati kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi selanjutnya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Halo teman-teman, ketemu lagi sama Miss Ayu dalam Ngopi Bareng. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi, ngopi bareng yuk.
Di ngopi kita kali ini, kita akan ngopi bareng Miss Nuris. Dan kita akan sama-sama belajar tentang renewed life. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan renewed life itu? Udah pada nggak sabar kan? Kalau gitu langsung aja ya. Ngobrol pakai hati, ya sambil ngopi bareng yuk. Halo Miss Nuris. Hai, Apa kabar nih Miss? kabarnya ya baik sekali, nggak B aja loh Miss Ayu. Wah, teman-teman ternyata kabarnya Miss Nuris baik sekali, nggak cuma B aja. Nah, bersyukur sekali ya hari ini Miss Nuris bisa menemani saya dan teman-teman di rumah buat Ya. ngopi bareng hari ini. Makasih ya Miss. Nah, Miss Nuris ngomong-ngomong nih ya, hari ini kan kita mau sama-sama belajar tentang renewed life nih. Iya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama renewed life itu? Iya Miss Ayu dan teman-teman ya, topik ini menarik ya, renewed life gitu ya. Karena ini erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman kok bisa Miss gitu ya, ya bisa gitu ya. Karena manusia pada umumnya ya, termasuk Miss Ayu, saya gitu, suka sesuatu yang indah, yang bagus. Contohnya, kita itu senantiasa memperindah diri gitu ya. Potongan rambut dibuat keren. Kemudian style rambutnya juga dibuat keren. Dibuat curly ya, curly, kemudian diluruskan. Wah, supaya apa sih? Supaya banyak yang melirik. Terlihat menarik gitu. Nah, terlihat menarik. Gitu juga kita suka sesuatu yang indah dengan cowok-cowok yang keren, yang kece-kece Cogan gitu ya. Iya, cogan gitu ya. Kita suka. Itu menunjukkan bahwa kita menyukai sesuatu yang senantiasa diperbaharui dari hari ke hari ya. Itu secara physically kita suka gitu ya. Tapi kita juga nggak hanya suka yang secara fisik ya, tetapi kualitas hidup yang semakin baik, yang buruk diperbaharui menjadi baik, yang kurang baik semakin baik gitu ya. Nah itu nggak hanya fisik ya, penampilan, tapi juga hati kita, cara berpikir kita, dan juga cara berperilaku kita. Nah itulah yang kita sukai, dan tentu di dalam firman Tuhan ya. Kalau orang percaya, kita Miss Ayu dan teman-teman yang di rumah nih ya, itu kan ingin menjadi orang percaya yang nggak biasa aja, tetapi yang luar biasa gitu ya. Yang luar biasa seperti apa? Seperti Kristus, hidup serupa dengan Kristus. Itu. Oke Miss, berarti yang perlu dibaharui itu nggak cuma tampilan kita secara Ya. fisik ya. Mungkin tadi Miss Nuris kasih contoh rambutnya Ya. dibikin keren. Ya. Atau wajahnya pakai skincare gitu-gitu ya. Facial, rajin facial ya, Oke, gitu jadi ya. nggak cuma secara fisik ya yang Ya. penting untuk dibaharui. Tapi secara mungkin kerohanian kita itu juga perlu untuk disegarkan kembali, dibaharui kayak gitu ya Miss ya. Iya. Oke. Miss Ayu, saya ketika ngomong soal diperbaharui itu nggak asal sekedar ngomong gitu ya. Karena ini juga berdasarkan firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan harus nih memperbaharui diri. Hatinya, pikirannya, dan perilakunya. Nah, Miss akan bacakan firman Tuhan ya. Yang hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya baca ayat 6 ya, Miss Ayu ayat 7. Oke, siap. Teman-teman di rumah baca semua ya, ngikuti dong gitu ya. Ya, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, keren ya dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini menyingkapkan ya rahasia yang gede gitu loh Miss Ayu. Untuk orang percaya itu mengalami renewed life, hidup yang diperbaharui itu nggak asal-asalan, tetapi pembaharuan hidup yang sejati. Nah, ini rahasia yang besar yang boleh disingkapkan kepada kita gitu ya. Nah, pembaharuan hidup yang sejati itu yang harus seperti apa sih? Mungkin kita bertanya-tanya ya. Nah, di ayat ini melalui kita baca itu kita diberitahu kan, disingkapkan ya, bukan diberitahu gitu ya, tempe dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah pembaharuan hidup yang sejati itu dilakukan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan hidupmu tetap di dalam
Dia gitu ya. Tapi sebelum hidup di dalam Dia, ada satu tahap yang harus saya dan Miss Ayu maupun teman-teman lalui. Apa itu? Apa tuh, Miss? Ini menerima Yesus Kristus. Kalau saya ingat menerima Yesus Kristus itu masa SD ya, masa SD saya sudah terima Yesus. Itu menggembirakan. Miss Ayu punya pengalaman itu? Wah, saya dari ya takut tidur ya, soalnya takut mati gitu ya, gelisah. Itu menjadi senang tidur ya, karena wah Miss Ayu lupa ya mematikan, nggak apa-apa ya. Maaf ya teman-teman ya. It's okay Miss Ayu ya, saya cek dulu ya punya saya. Juga sudah oke, enggak ya. Oke, dari mana tadi itu? Pengalaman. Nggak apa-apa Miss Ayu. Oke ya, pengalaman saya terima Yesus itu di masa SD. Keren sekali di masa SD itu saya sudah terima Yesus dari nggak bisa tidur ya, bisa tidur saya. Karena punya keyakinan. Nah, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Nah, pembaharuan hidup itu dimulai dari itu. Kita percaya Yesus Kristus, nggak selesai di situ ya. Selesainya sudah, tetapi hidup untuk serupa Kristus itu tetap harus dilanjutkan. Nah, bagaimana kita melanjutkan? Yaitu harus di dalam Yesus Kristus. Kata-kata yang menarik itu adalah kata tetap gitu ya. Tetap di dalam Dia. Menunjukkan ya kalau dilihat mungkin pasif gitu ya. Nggak ngapain, tetap berdiri gini ya. Nggak kemana-mana gitu ya. Bosen kalau gitu. Enggak, tetapi tetap di sini itu benar-benar kita terus-menerus itu di dalam Yesus Kristus. Terus-menerus di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menjadi pusat dari segala sesuatu di dalam hidup kita. Pusat dari segala hal yang baik. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat mengubah hatiku, Miss Ayu. Mengubah hatiku yang benci menjadi cinta gitu ya. Mengubah pikiranku yang pikirannya jorok, kotor-kotor gitu ya. Kalau melihat orang berhasil, susah senang hati. Punya nggak pengalaman gitu? Kalau tentang hal itu sih nggak pernah ya Miss ya, tapi mungkin punya pemikiran-pemikiran yang lain kayak gitu ya, yang bisa jadi contoh kayak gitu sih. Gitu ya. Nah itu Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu hal yang baik gitu ya. Akhirnya perilakuku pun dari egois dari menjadi suka berbagi gitu ya. Betul. Tentu teman-teman punya pengalaman-pengalaman itu ya gitu ya. Jadi nggak cuma cukup untuk mengenal, terima, dan percaya, tapi kita juga perlu untuk hidup di dalam Dia itu tadi ya, Miss. Iya, harus ada yang kita lakukan juga ya ternyata. Betul. Nah, kata tetap di dalam Dia, di dalam terjemahan King James Version ya, itu memakai kata walk gitu ya, berjalan. Oh, saya ketika ngeliat ini, menarik sekali ya. Berjalan itu kan menunjukkan satu aktivitas gitu ya. Kemudian saya teringat kata Yesus, Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel gitu ya. Artinya yang menyertai kita gitu tuh. Dan di sini pakai kata berjalan. Artinya ketika kita di dalam Yesus Kristus, hidup kita itu dinamis loh. Bersama Yesus, disertai sama Yesus. Jadi segala sesuatunya dengan Yesus gitu ya. Wah, itu sesuatu hal yang menyenangkan. Sehingga kita hidupnya nggak pasif, melainkan aktif. Orang percaya, saya dan Miss Ayu, teman-teman yang sudah mengalami Yesus Kristus, pembaharuannya itu nggak sendiri menunjukkan ya. Tetapi ada tangan Tuhan itu yang terulur gitu ya, yang menolong kita gitu ya. Menolong kita. Dan ada bagian yang Tuhan lakukan dan ada bagian yang juga kita lakukan. Sehingga baik hati kita, pikiran kita maupun perilaku kita banyak menjadi berkatnya ya, daripada menjadi batu sandungannya. Oke, Miss. Iya. Jadi ketika kita punya keinginan untuk memperbarui diri kita nggak perlu khawatir untuk berjalan sendiri ya. Iya. Tapi juga dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita bisa melewati itu gitu ya, Miss ya. Iya, betul Miss Ayu. Nah, Miss, apakah cukup sampai di situ aja nih, ataukah ada hal-hal yang lain tuh? Iya. Kita lanjutkan lagi ya. Ternyata nggak cukup gitu. Maksudnya kita di dalam Yesus berjalan gitu ya. Tapi yang berikut ini kita harus tahu ya. Kadang aku kok merasa diriku nggak baik-baik sih. Maksudnya pembaharuannya itu kok begini-begini. Pernah merasakan rasa kayak mandek gitu ya. Gitu ya, stuck. Kok nggak ada perubahannya. Bahkan perubahannya terasa lambat gitu ya. Mungkin bahkan ada orang yang mengatakan gitu ya.
kamu kok begini, nggak berubah. Nggak hanya mungkin penampilannya yang nggak berubah, tapi hatimu nggak berubah, kok tetap jahat gitu ya. Wow, kalau seperti itu kita mungkin bisa ngerasa jengkel, nggak hanya marah kepada orang itu yang ngejek itu, tapi kita bisa marah pada diri kita sendiri. Kok nggak bisa berubah gitu kan? Iya. Ada juga marah kepada Tuhan, gitu ya. Nah, tapi di sini menarik karena perubahan itu, pembaharuan itu adalah sebuah proses. Tapi dikerjakan secara totalitas gitu ya, baik di dalam maupun di luar, inner ataupun outer ya gitu ya. Nah ini dengan jelas digambarkan tadi dikatakan dengan berakar gitu ya. Jarang kan akar itu kelihatan di luar ya, itu betul. Yang spesial gitu ya. Ada Miss gitu ya, ada, tapi itu spesial. Tapi umumnya akar itu di dalam, orang nggak tahu, tapi terlihat ya. Nggak terlihat, tapi akar itu hidup yang membuat tumbuhan itu nampak, menghasilkan sesuatu. Nah, akar ini bergerak gitu ya. Dia nggak diam gitu ya, bergerak, menjalar, cari apa? Cari makanan supaya tetap bertumbuh, cari air. Nah, teman-teman, adakah kita itu seperti akar ini? Selalu rindu mencari Tuhan ya, dengan mendengar firman Tuhan. Apalagi nih ya, Miss Ayu di tengah pandemi ini ya, ibadahnya kan wah gitu ya, pakai Premiere atau live streaming atau apa gitu ya, nanti aja. Tapi akhirnya bisa nanti gitu nanti akhirnya ibadah itu nggak jadi hari Minggu, bisa-bisa jadi hari Senin. Nah, pernah nggak ngalami itu? Pernah, menunda-nunda nanti bisa gitu. Ya, nanti ya akhirnya kebablasan gitu ya, nggak ibadah gitu ya. Nah, tapi itu wujud nyata kalau kita mencari, punya hati yang haus dan lapar itu, ya kayak akar itu menjalar, mencari vitamin yang baik, yang keren gitu loh ya. Nah, itu. Jadi gambaran akar ini menunjukkan sesuatu yang baik di dalam pembaharuan, dikerjakan di dalam, sebelum terlihat gitu ya. Tapi di dalam itu berproses sedemikian rupa. Nah, yang kalau di luar apa? Ditampakkan sebagai bangunan gitu ya, sesuatu yang terbangun, tertata gitu ya, indah gitu ya. Nah, coba kalau ada bangunan yang indah, lagi viral, rajin kan kepingin tahu toh, pasang status gitu ya teman-teman. Kalau Miss Nuris pasang status gitu kadang gini, Miss Nuris itu di mana tempatnya gitu ya. Orang itu ingin tertarik datang gitu ya, indah dan ingin menikmati dari keindahan itu. Demikian juga ketika bangunan kita itu dibangun di dalam Tuhan, ada proses pertumbuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang nampak dan dinikmati, dan bangunan itu bisa menjadi tempat perteduhan bagi orang lain. Oke, berarti nggak instan ya, Miss ya? Nggak instan. Aku mau dibarui celing gitu nggak bisa ya? Enggak. Berarti memang ada proses yang harus dilalui. Iya, gitu ya? Itulah kerennya Tuhan ya. Renewed life itu ternyata sebuah proses, nggak mau instan, tapi pada akhirnya akan nampak tuh yang terjadi di dalam. Itu akan bisa dirasakan oleh yang mereka di luar. Jadi itulah namanya proses yang dikerjakan secara totalitas. Oke, berarti teman-teman tadi ya sudah disebutkan bahwa nggak cuma mengenal tapi percaya, dan nggak cuma itu tapi kita diminta untuk berakar dan berproses di dalam Dia. Iya. Nah, Miss, hasil dari itu adakah hasilnya ya? Kayak dari apa yang sudah kita lalui, proses yang sudah kita lalui itu ada hasilnya nggak sih? Ada, Miss. Kalau dari Miss Ayu ya, saya mengimani dan mengaminkan dari ayat ini ya. Ketika kita berproses mengalami pembaharuan hidup di dalam Tuhan, kemudian itu terjadi di dalam maupun di luar, akan ada hasilnya. Hasilnya itu bisa dirasakan ya. Seperti kopi ini, manisnya bisa dirasakan, kesegarannya juga bisa benar. Gitu ya. Itu ketika kita mengalaminya juga kita bisa merasakannya tentu, karena ada hasilnya gitu ya. Di ayat berikutnya itu dikatakan kamu bertambah teguh dalam iman gitu ya. Iman itu sesuatu hal yang sangat dihargai, yang sangat diperhatikan sekali di dalam Alkitab gitu ya. Beberapa kali Tuhan ketika menyembuhkan orang berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan gitu ya. Tuhan menghargai. Dan ketika di sini
ketika kita melakukan pembaharuan, ada proses iman yang semakin bertambah gitu. Nah, dan menarik, aspek dari iman itu, kadang kita iman itu apa toh gitu ya. Iman itu apa sih gitu ya. Ternyata teman-teman, iman itu adalah aspek dari apa sih? Apa yang kita ketahui nih. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tentang Allah yang menciptakan kita. Kemudian sejauh mana kita dapat paham ya, memahami, ada pemahaman kita. Akhirnya kita dari paham kan ada keyakinan nih ya. Dari pemahaman kemudian kita bisa menerapkan tepat mengenai sasaran gitu ya. Sesuai seperti yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu aspek iman. Sehingga kalau sudah memenuhi ketiga unsur ini ya, ada pengetahuan yang benar, ada pemahaman yang benar, dan dilakukannya benar. Wah, luar biasa hasilnya. Maka dikatakan iman yang kecil kayak biji sesawi itu akan bertumbuh menjadi luar biasa. Di sini pakai kata teguh, artinya nggak mudah hancur. Nah, teman-teman, seberapa banyak ya ketika kita di situasi pandemi gini merasa murung, merasa hilang semangat, seberapa banyak sih kita ngalami gitu. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai badai kehidupan dan kita tetap mempercayai Tuhan, dan kita melihat gitu ya, waktu di refleksinya teman-teman nih waktu pasca ya, ataupun waktu di acara Bibi nih yang SMP, apa sih yang kamu dapatkan dari pandemi ini? Banyak loh yang ngomong, membuat saya semakin dekat Tuhan. Berarti itu kan sesuatu hidup yang semakin bertumbuh, hidup yang imannya semakin bertambah. Dan melihat ya, harta itu dibandingkan Tuhan, Tuhan lebih penting. Iya, itu. Jadi tandanya imannya itu semakin bertumbuh. Semakin kokoh gitu ya, semakin iya, kokoh. karena sebelum iman itu bertumbuh kan ada kesetiaan, bisa ayu, ada kerendahan hati untuk belajar, dan iman itu adalah buah baik dari karakter-karakter kesetiaan itu. Jadi nggak cuma sekedar tahu, nggak cuma sekedar paham, tapi juga dilakukan gitu ya, Miss. Iya. Itu juga penting ya. Satu paket gitu ya. Jadi nggak bisa tuh cuma tahu aja, paham aja, nggak bisa teman-teman. Tapi tahu, paham, dan menerapkan gitu ya, Miss. Di sini anginnya mulai besar ya, kencang nih. Karena kita ada di gunung nih. Ini anginnya nggak buatan loh teman-teman, asli ini ya. Oke, silakan. Tapi keren itu ya. Ada buah yang nyata gitu ya. Betul, Miss. Nah, selain itu apa, Miss? Selain itu nggak hanya iman ya. Tapi itu kalau iman kadang orang nih, mana gitu ya. Tapi ada satu, kayak seperti gula itu rasanya manis, kopi itu rasanya pahit ya. Kalau dikasih gula jadi pahit manis gitu ya. Enak ya. Itu punya hati yang sensitif enggak, punya hati yang lembek enggak. Tapi di sini dikatakan hati yang berlimpah dengan syukur. Jadi syukur, rasa syukurnya itu enggak sakit gitu loh. Sakit itu enggak setetes-tetes nih. Tapi itu dilimpahi, berlimpah banyak gitu ya, Miss ya. Banyak. Jadi walaupun dia ada kesusahan, dia dengan mudah bisa bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur meskipun kondisinya tidak baik sekalipun gitu ya. Jadi bersyukur di dalam keadaan sulit. Bersyukur dalam keadaan senang, mudah ya. Contohnya di dalam masa pandemi ini, banyak orang semakin melihat bahwa kesehatan adalah anugerah Tuhan. Betul. Bisa melihat, bersyukur bisa makan. Bersyukur kalau bisa masih olahraga gitu ya. Bersyukur dalam keadaan yang terbatas gitu ya, masih bisa bertemu. Jadi kalau ketemu orang, apa yang ditanyakan? Kayak Miss Ayu, gimana? Sehat gitu ya. Tanya kabar ya, tanya kabar gitu ya. Itu seperti oase ya di padang gurun yang melegakan. Dan kita ketika bisa punya hati yang mudah bersyukur, hati yang bersyukur keadaan apapun, itulah tanda atau buah bahwa kita itu mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan. Contohnya di masa-masa ini mungkin susah ya, kita mungkin susah tidur gitu loh. Sempat saya awal-awal pandemi itu stres loh, Miss Ayu. Miss Nuris walaupun konselor kan juga manusia. Nuris juga manusia gitu ya. Stres sampai mengganggu sirkulasi hal-hal yang lain gitu ya. Sirkulasi tidur, aktivitas yang lain juga gitu ya. Tetapi melihat iya ya, kalau saya boleh ada itu karena ya kemurahan Tuhan ya.
Tuhan itu baik, sehingga ya ada rasa bersyukur gitu ya. Dan rasa bersyukur itu bisa ditularkan ke orang lain. Oh gitu ya Miss ya, gimana tuh? Iya, dengan kita semangat gitu ya. Jadi kalau Miss itu dikenal dengan Miss semangat gitu. Ya, bener sih itu. Miss yang selalu semangat nih teman-teman. Padahal juga pernah capek gitu ya. Tapi menulari aura semangat ke orang lain gitu. Oke teman-teman, nah tadi teman-teman ternyata gak cuma butuh untuk tahu, mengenal, kemudian kita berproses juga, kita juga diminta untuk bisa menghasilkan buah-buah, yaitu dengan iman kita yang tetap teguh di dalam Tuhan ya Miss ya, kemudian dengan hati yang melimpah atas ucapan syukur teman-teman. Nah Miss, sebelum kita mengakhiri obrolan kita kali ini nih, ngopi bareng kita kali ini, ada nggak sih Miss pesan atau closing statement yang bisa Miss sampaikan buat teman-teman di rumah? Ya teman-teman, kita belajar bersama-sama ini dengan ngobrol santai, ngopi bareng gitu ya. Apa sih yang kita bisa lakukan dari hidup yang diperbaharui untuk hidup semakin serupa Kristus gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan ya kita memberi diri kita untuk diperbaharui. Kita ngakui bahwa kita itu nggak sempurna gitu ya. Dan kita mau mengakui, memberi diri kepada Yesus Kristus secara total nih, baik inner kita maupun outer kita. Dengan berbuat demikian itu ya, kita bisa memiliki kerendahan hati, maka diri kita itu juga akan berbuah dalam iman yang teguh dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Karena melalui apa? Pengetahuan kita yang benar, pemahaman yang benar, penerapannya juga yang benar. Nah teman-teman, ya saya konselor gitu ya. Jadi kalau memberi diri, mengakui diri itu perlu keontentikan diri sih ya. Betul. Nah di dalam pengalaman itu gini, orang yang sadar diri, tahu diri itu datang kan. Nah itu akan keterbukaan gitu ya. Itu awal pemulihan. Dan benar bagi mereka itu yang inisiatif datang, Miss kan juga melayani di Halu Konselor gitu ya. Itu banyak yang terlayani dengan baik karena inisiatifnya dan menyediakan diri itu tadi ya. Dan akhirnya mengalami pemulihan gitu ya. Dan dia selalu ini akhirnya saya belajar gitu ya. Bertumbuh, memiliki iman dan mengalami pemulihan di dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, saya meyakini prinsip di konseling ini juga berlaku ketika kita datang kepada Tuhan. Berilah dirimu dengan terbuka, maka pembaharuan itu akan terjadi di dalam Kristus, kemudian terjadi di dalam maupun di luar, dan akhirnya kita akan menikmati iman semakin teguh dan hati berlimpah dengan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita nih sama Miss Nuris tentang bagaimana sih kita bisa memperbaharui hidup kita. Pembaharuan hidup kita tidak akan terjadi kalau kitanya sendiri nggak mau menyediakan diri ya Miss, kitanya sendiri nggak mau diubah gitu teman-teman. Nah Miss Nuris boleh dong untuk memimpin doa, untuk mendoakan saya dan teman-teman supaya kami bisa memperbarui hidup kami di dalam Tuhan Yesus. Yes. Percayalah tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami berlimpah dengan syukur karena Tuhan merencanakan sesuatu yang indah, yang baik bagi kami semua untuk hidup serupa dengan Kristus. Dan Tuhan mengerjakan pembaharuan yang sejati di dalam diri kami, masing-masing anak Tuhan. Kami bersyukur dasar itu di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan mengerjakannya baik di dalam maupun di luar dengan sempurna. Dan kami pun menjadi orang yang berbahagia karena boleh menikmati pembaharuan itu. Dengan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan, dan hati kami semakin berlimpah dengan ucapan syukur. Ya Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami, tolonglah kami boleh datang kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan telah menetapkan masa depan yang penuh harapan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan kuasa Roh Kudus bekerja secara sempurna di dalam hidup kami. Karena kami meminta dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke Miss Nuris, terima kasih ya buat waktunya sudah menemani saya dan teman-teman di rumah ngopi bareng hari ini.
Nah teman-teman, sekian dulu ngopi bareng kita kali ini. Kiranya apa yang boleh dibagikan tadi sama Miss Nuris bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berproses teman-teman, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Saya percaya teman-teman pasti sudah terberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Nuris pada hari ini. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita telah mengikuti akan ibadah hari ini. Mari kita mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah pada hari ini dengan baik. Karena Tuhanlah yang menolong kami semua. Kami percaya Allah Bapa, sumber damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami, memelihara setiap kami dan melindungi setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.